Oke, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Ya, kali ini saya mau berbagi tips gimana sih kalian, khususnya para dosen-dosen muda atau dosen yang sedang melalui proses serdos atau sertifikasi dosen yang sudah dinyatakan lulus ke tahap D5, ya. Nanti mengisi deskripsi diri tentunya ya. Nah, tips dan triknya supaya bisa lulus adalah Bapak Ibu dosen mengisinya sesuai dengan kejujuran dan praktek saat di kelas. Nah, untuk bidangnya ada 4 ya. Bidang A adalah bidang pengajaran. Bidang B adalah bidang penelitian atau karya ilmiah. Bidang C-nya bidang pengabdian kepada masyarakat, ya, sesuai Tridharma perguruan tinggi. Dan bidang D-nya untuk bidang penunjang kegiatan akademik seperti seminar, menjadi anggota sebuah asosiasi. Kalau saya sebagai anggota asosiasi manajemen, ya, karena saya di prodi manajemen. Bapak Ibu mungkin ada yang di teknik, ya, berarti mungkin bisa menjadi salah satu anggota asosiasi teknik sipil atau teknik kimia dan seterusnya. Ya, itu sangat menunjang sekali untuk sertifikasi dosen Bapak Ibu. Ya. Oke, kita mulai dulu dari poin A. Poin A itu adalah poin pengajaran. Oke, poin B untuk penelitian, poin C-nya untuk pengabdian masyarakat, dan D untuk data-data penunjangnya atau aktivitas penunjang di luar kampus yang pastinya juga mendukung kegiatan pengajaran, motivasi-motivasi atau seminar-seminar yang relevan dengan yang Bapak Ibu ajar, ya. Di sini poin nomor 1 yang saya lulus tahun kemarin dan sudah mendapatkan Serdosian 2019. Baru bulan ini saya mendapatkannya, ya. Pertanyaan pertama, saya akan berbagi tips sebagai seorang pengajar profesional yang dihadapkan pada era digital 4.0. Apa yang saya lakukan? Biasanya saya mengajarkannya dengan sistem e-book, ya, atau textbook, tapi bentuknya dalam bentuk soft. Saya kirimkan ke email atau lewat WA dari satu orang, di-share ke grup kelas, biasanya seperti itu. Lalu biasanya waktu saya mengajar, kebetulan saya mengajar statistika, saya di 2 tahun yang lalu sebelum ada pandemi ini saya sudah membuatkan channel YouTube juga, ya. Tapi saya memang bolong-bolong mengisi channel YouTube-nya, tidak seintens sekarang, ya. Lalu beberapa kali sudah saya mencoba bukan dengan PowerPoint tapi dengan aplikasi lain. Dalam hal ini saya menggunakan Prezi, ya, supaya tampilannya lebih menarik. Lalu setelah itu saya sesuaikan dengan RPS yang berbasis pada standar KKNI, ya. Usahakan seperti itu dilakukan setiap semester, ya. Tahap pelaksanaannya saya usahakan secara mandiri maupun kelompok juga tugas-tugasnya. Kayak komunikasinya pun saya terapkan 2 arah, ya. Untuk kelas diskusi, dan saya proyek akhirnya biasanya suruh membuat buku karena saya mengajar mata kuliah HRD atau HRM, ya. Jadi proyeknya kalau nggak majalah ya buku, ya. Jadi di sana mengajarkan kreativitas juga kepada mahasiswa, kerja teamwork juga, ya. Kadang-kala memang prakteknya tidak mudah. Kadang ada anggota kelompok yang saling berselisih, itu sudah biasa saya terima komplain dari mahasiswa seperti itu. Yaitu tantangan kita sebagai para pengajar muda maupun pengajar profesional, ya. Oke, yang kedua, langkah-langkah pengajaran secara kreatif apa? Memberikan dampak kepada mahasiswa. Di mahasiswa itu saya usahakan dibuat berangkatnya dari video, lalu video-video motivasi supaya membangkitkan antusiasme mahasiswa di sebelum saya masuk ke bahan
Setiap pertemuannya saya hadapkan kepada contoh teori dan aplikasinya di dunia nyata. Beberapa mahasiswa saya juga sudah ada yang bekerja sambil kuliah. Saya minta mereka sharing di dunia kerjanya seperti apa supaya kelasnya jauh lebih hidup, seperti itu. Ya, jadi sharing di kelas, suasananya lebih fun, itu saya ciptakan seperti itu supaya tidak terlalu teoritis, tapi juga secara prakteknya pun mereka mahasiswa sekarang di era milenial yang saya hadapi itu biasanya lebih cepat menyerap ketika kita para dosen cerita tentang studi-studi kasus di lapangan. Mereka lebih nyampe ya informasinya dibanding hanya teori. Setelah prakteknya tahu, aplikasikan ke dunia teorinya seperti ini, jauh lebih mudah. Ya. Nah, yang poin ketiga, kedisiplinannya seperti apa? Saya biasanya toleransi keterlambatan 15 menit, apalagi mata kuliah saya hitungan juga, statistika, matematika, ya, lalu SDM juga yang butuh antusias dari mahasiswa untuk diskusi. Saya harapkan mereka tidak terlambat lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, ya mengganggu perkuliahan juga pastinya, dan mereka sudah tahu aturan itu. Ya, kalau biasanya tidak saya izinkan karena juga mengganggu mahasiswanya sendiri kalau terlambat. Ya, jadi alternatifnya ya kadang batas toleransinya itu di awal semester saya umumkan. Ya, terus dari segi penugasan biasanya saya memberikan deadline akhir itu jauh-jauh hari dan mengingatkan terus berdasarkan kalender akademik yang sudah saya buat di setiap semesternya. Terus sepanjang mata kuliah saya, kalau tidak, diharapkan mahasiswa bisa dalam segi penggunaan smartphone-nya tidak terlalu sering menggunakannya selama pembelajaran berlangsung, ya, supaya kelasnya juga lebih fokus. Ya, kecuali kalau ada diskusi yang membutuhkan internet atau membutuhkan smartphone, mereka saya izinkan. Lalu dari segi aksesoris, ya kadang kalau ada mahasiswa yang mengenakan pakaian atau mengenakan aksesoris semacam kosmetik atau pakaian yang terlalu tidak etis, saya ingatkan untuk memperbaiki, ya. Lalu untuk kedisiplinannya tadi, kalau di kita ujiannya itu kalau kita tidak ikut ujian atau mahasiswa kita tidak ikut ujian, maksimalnya adalah 10 hari sejak pelaksanaan ujian. Jadi setelah itu saya biasanya tidak akan kasih toleransi untuk semester depan, tahun depan untuk bisa mengulang kembali, karena ya kalau tidak ada batas maksimalnya akan mengganggu proses pembelajaran di semester berikutnya pastinya. Lalu yang nomor 4 di sini aplikasi contoh praktek keteladanan, itu saya biasanya mengucapkan salam dulu, biasanya seperti itu, ya. Lalu saya juga biasa menegur kalau ada yang terlihat tidak fokus atau ribut sendiri. Saya biasanya memanggil nama, lalu saya menanyakan beberapa pertanyaan, atau biasanya saya berkeliling di tengah-tengah mahasiswa, ya gitu. Jadi sambil menunjuk, sambil bertanya tentang teori atau studi kasus berkenaan dengan materi yang saya ajarkan. Dan biasanya saya sudah mengirimkan SAP atau bahan pengajaran itu satu semester di awal semester. Jadi mereka tahu minggu ini akan belajar apa, minggu depan akan bahan apa gitu. Jadi mereka sudah pelajari dulu di rumah. Paling tidak mereka di kelas itu sudah ada isinya sedikit, ya. Jadi tahu agendanya mau belajar apa saja, lalu penugasan di minggu itu apa saja gitu. Dan saya biasanya akan berikan toleransi ketika jam 12 siang ada kita umat Islam biasanya menunaikan sholat, itu ada yang izin, saya izinkan untuk mungkin bergiliran untuk menunaikan sholat, ya. Jadi bergiliran, tidak langsung semua keluar semua, tidak seperti itu, ya. Lalu keteladanan di luar kampus, saya tetap ramah dan biasanya menyapa mahasiswa atau sebaliknya mereka yang lebih mengenali saya terlebih dahulu, karena mahasiswa yang saya ajar cukup banyak gitu. Terus yang kelima, saya memegang salah satu keyakinan bahwa kita ada seperti sekarang ini dan bisa meraih kesuksesan juga tidak terlepas dari kritik dan saran pastinya. Saya biasanya sebagai contoh, saya misal ada
terjadi kesalahan ketika saya menuliskan di papan tulis, tapi pemikiran saya merasa benar, saya kalau ditegur juga saya lebih senang karena mereka lebih fokus dan kritis, fokus pada saat saya menerangkan mereka, dan saya juga tidak marah gitu ya, kecuali kalau mahasiswa itu menjawabnya salah tapi tetap ngotot bahwa itu jawaban benar, saya akan mengingatkan bahwa ya itu jawaban yang kurang tepat seperti itu, dengan tanpa melukai perasaan mahasiswa itu gitu ya. Nah, biasanya pada akhir semester juga saya memberikan kuesioner ya, penilaian dosen yang wajib diisi mahasiswa ya, indikatornya bisa ketepatan waktu pengajaran sesuai SKS ya, intonasi dosennya seperti apa, itu juga kita membutuhkan feedback dari mahasiswa sebagai lembar evaluasi ya, seperti itu. Lalu itu untuk yang kegiatan A, kegiatan pengajaran ya. Nah, berikutnya untuk lembar B, ini masalah privasi masing-masing dosen ya. Saya mungkin beberapa karya saya saja disebutkan di sini. Nanti Bapak Ibu dosen disesuaikan dengan tridharma yang sudah pernah dikerjakan. Salah satunya karya ilmiah ya, jurnal atau sering proceeding ya, call paper. Itu silahkan dimasukkan dengan cerita, isinya judulnya apa ya, lalu proposalnya berangkat dari ide siapa ya. Kalau misal dapat hibah, saya kebetulan pernah dapat hibah dengan salah satu rekan dosen dari prodi saya juga, dan kebetulan saya ya dilibatkan di hibah tersebut gitu ya, walaupun anggota, tapi itu sangat membantu untuk kelulusan Setdos juga sih gitu ya. Dan keaktifan Bapak Ibu selama sebelum mendapatkan Setdos ini apa saja. Kalau kebetulan saya sudah membuat beberapa buku ya sesuai bahan ajar saya. Ada yang sedang menunggu ISBN, ada yang tinggal menunggu cetak, atau beberapa buku non cetak yang mungkin Bapak Ibu cetak sendiri ya, dengan persetujuan dari LPPM-nya, itu bisa menguatkan untuk memperlancar Setdos Bapak Ibu, kelulusannya pasti lebih tinggi tingkatnya. Lalu untuk haki, kalau Bapak Ibu punya suatu karya yang sudah dihakikan, itu poin plus juga ya. Itu hanya tips dari saya saja, tapi nanti disesuaikan dengan karya Bapak Ibu sendiri. Oke, berikutnya nomor 7 ya, ini lebih ke manfaatnya ya, manfaat dari setiap karya ilmiah Bapak Ibu diceritakan ya, tujuan penelitiannya, manfaatnya untuk apa ya, kontribusi buat perusahaan yang Bapak Ibu ambil sebagai objek penelitian atau subjek penelitian, itu perlu diceritakan. Terus kalau saya ada manfaat dari pembuatan buku untuk apa, itu juga saya ceritakan. Ya, ini variabel-variabel Bapak Ibu ceritakan juga kelebihan kelemahannya ya. Dijawab sejujur-jujurnya saja Bapak Ibu. Kalau misal memang judulnya baru, ceritakan bahwa ada tantangan, bahwa judulnya masih baru dan kelemahannya literaturnya masih jarang ditemukan ya. Seperti itu. Pokoknya apa adanya saja sih Bapak Ibu, ceritanya mengalir saja ya. Membuatnya tidak perlu terburu-buru, tapi bisa dicicil per hari. Saya biasanya masukkan ke Word dulu, baru nanti dimasukkan ke aplikasi pengisian deskripsi dirinya. Jadi jangan langsung ditempel di deskripsi diri, disortir dulu di Word. Biasanya seperti itu saya lakukan yang kemarin, dan kebetulan lulus gitu ya, walaupun kali kedua, karena di tahun sebelumnya saya ikut, tapi di D4 ada yang lupa diverifikasi oleh rekan sejawat, jadi buat saya gagal untuk ke D5 ya. Berikutnya saya lambung lagi untuk B9, konsistensinya seperti apa ya. Ini kegiatan-kegiatan Bapak Ibu saja ya, itu keteladanannya, konsistensinya di ilmu atau seminar yang pernah Bapak Ibu ikuti untuk menunjang pelatihan, menunjang bidang akademik yang Ibu Bapak ajar gitu ya. Jadi ini ceritakan saja aktivitasnya ya, tapi yang relevan dengan akademik pastinya ya.
Lalu yang B10, nah ini target yang Bapak Ibu punya untuk 2 sampai 3 tahun ke depan, mungkin bisa diceritakan ya. Seperti akan mungkin buat jurnal atau artikel tingkat Scopus gitu ya, atau misal ke bidang kemasyarakatannya membuat seminar-seminar ke beberapa kampus. Kebetulan saya membuat beberapa buku. Saya mungkin kalau ada kampus yang mengundang saya sangat terbuka sekali. Saya bidangnya kepenelitian dan bidang saya juga mengurus salah satu jurnal ya. Ini mungkin sedikit promosi jurnal manajemen di Nurtanio, universitas saya mengajar gitu ya. Jadi peluang-peluang berikutnya saya juga memegang redaksinya. Mungkin kesempatan berikutnya saya punya tujuannya bisa masuk ke Arjuna. Apa yang saya kerjakan itu sebagai redaksi di jurnal yang saya pimpin atau saya koordinasi gitu ya. Nah, berikutnya ini poin Tridharma yang ketiga ya, untuk pengabdian kepada masyarakat. Ceritakan saja Bapak Ibu pernah dilibatkan di pengabdian masyarakat di mana saja. Ini sesuaikan dengan tidak mungkin sendiri pastinya ya. Biasanya melibatkan beberapa rekan dosen dan mahasiswa juga ya. Dengan komunikasi dan kerjasama antar anggota biasanya harus seperti itu. Nah, ini ada dampak positifnya, ceritakan saja buat warga sekitarnya ya. Ini bisa diceritakan sejujur-jujurnya, kendalanya apa, terus positifnya apa, feedback dari lapangannya seperti apa. Ya, intinya membangun buat masyarakat sekitar ya. Lalu C13-nya ini ya, ini penerimaannya biasanya penerimaan warga sekitar ya, kalau Bapak Ibu membimbing untuk menjadi pembina di acara PKM atau pengabdian kepada masyarakat, atau mungkin KKN ya, program studi yang Ibu Bapak dosen ampu itu prodinya ada KKN, itu bisa diceritakan sebagai dosen pendamping ya, pengabdian masyarakatnya seperti apa, itu bisa diceritakan ya. Itu membantu sih kalau Bapak Ibu aktif sekali di pengabdian masyarakat maupun kepenelitian-penelitian, itu pasti poinnya akan sangat membantu kelulusan. Lalu yang D14 itu sudah masuk ke bidang penunjang ya. Di sini D14 itu masalah komunikasi. D14 itu saya memang dari SD sampai SMA, saya dari lahir sampai SMA lah lebih tepatnya, saya orang Jawa dari Semarang. Tapi semenjak saya kuliah dulu saya di Bandung, tapi sampai sekarang saya kurang familiar dengan bahasa setempat, yaitu bahasa Sunda. Sering sekali saya nggak bisa berkomunikasi dengan warga, itu kelemahan saya sih. Jadi kadangkala kita memang, itu kelemahan saya jujur, jadi saya ceritakan aja, saya terkendala dengan bahasa lokal setempat. Jadi saya membawa teman dosen yang lain, informasinya disampaikan oleh dosen lain untuk saya membantu membuat laporannya. Jadi saya tetap bisa berkontribusi untuk membantu dalam penulisan laporan pengabdian masyarakatnya gitu ya. Lalu di tempat berikutnya, di salah satu tempat itu saya bisa mengenal manajernya, dan kebetulan manajernya juga kaum generasi milenial gitu ya. Jadi komunikasinya ada yang cenderung baik, ada yang tadi contoh yang di budaya Sunda setempat saya tidak paham dengan bahasa lokal setempat, itu juga saya ceritakan sejujur-jujurnya apa adanya saja. Lalu berkaitan dengan komunikasi yang terjalin secara lisan dan non-lisan, ini ceritakan juga ya, Bapak Ibu bisa ceritakan ya keterlibatannya seperti apa. Lalu D16 di sini sebagai dosen tetap dan memiliki jabatan sebagai ketua. Oke, ini aktivitas lainnya ya. Jadi saya sebagai ketua pusat penelitian fakultas ya, mengordinasikan jurnal gitu ya. Contoh pemikirannya seperti apa diceritakan saja. Saya pernah terlibat di salah satu reakreditasi sebagai pemegang standar 7 gitu ya. Jadi diceritakan semuanya saja. Atau di tempat
punya pengalaman di tempat yang sebelumnya itu bisa juga sebagai sebagai bahan cerita yang yang membuat Bapak Ibu bisa sampai sejauh ini gitu ya, sampai sekarang itu aktivitasnya apa saja gitu ya, langkah-langkahnya apa saja ini juga sama, juga bisa diceritakan lagi. Pengembangan organisasi ya, mungkin dilibatkan ke pengembangan organisasi senat atau himpunan, itu bisa Bapak Ibu ceritakan. Lalu nomor 17 di sini dukungannya seperti apa, ceritakan saja ya. Misal Bapak Ibu didukung secara finansial ketika call paper 100% ditanggung universitas Bapak Ibu. Oh, itu sangat luar biasa. Saya juga waktu pertama kali dukungan dari kampus saya ini sangat luar biasa, 100% saya pernah dapatkan. Terus berikutnya masalah anggaran yang kurang ya, karena sudah terpakai mungkin hanya berapa persen juga perlu diceritakan ya. Lalu di sini cerita saja apa yang sudah dilakukan lainnya, juga dukungan-dukungannya sesuai dengan keahlian studi Bapak Ibu ya gitu. Lalu nomor 18, seorang desain profesional itu gimana sih memaintenance atau mengendalikan emosi gitu ya, itu juga bisa diceritakan ya, apa adanya saja ya. Saya pernah marah, pernah tersinggung juga, diceritakan saja, tidak apa-apa. Ada segala sesuatu yang positif dan negatif, Bapak Ibu bisa ceritakan. Nah, ini juga kuncinya apa ya, membuat RPS, bahan ajar dan seterusnya ya, itu dosen profesional ya. Kita kan dapat serdos untuk menjadi dosen yang profesional ya, dan dapat tunjangan setiap bulannya nanti kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus di D5-nya gitu ya. Terus profesi yang sudah dilakukan untuk konsistensi mengabdikan diri seperti apa, saya menceritakan background saya saja waktu itu ya. Di tempat saya kuliah S1, S2 saya ceritakan, di luar kampus juga saya ceritakan pengabdiannya seperti apa. Lalu di sini ya, ini berikan bimbingan, pendampingan ya. Tugas-tugas Bapak Ibu dosen itu terkadang tidak mudah dan memang butuh pengabdian gitu ya, kepada mahasiswa kita maupun kepada lingkungan sekitar. Ini selaku pembimbing akademik ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membimbing gitu ya. Jadi saya sempatkan, kalau dulu sebelum pandemi, setiap Sabtu walaupun nggak ada kelas, saya tetap datang sempatkan ke kampus gitu untuk bimbingan. Karena kok di luar mungkin tidak terlalu etis ya, buat para dosen ke mahasiswa, bimbingan di luar kampus itu kurang, bisa dikatakan kurang etis. Tapi ya itu tergantung tergantung pendirian Bapak Ibu sendiri juga sih gitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu di bimbingan akademik di luar kampus juga baik ya silakan gitu ya. Tapi menurut kacamata yang lain kadang kurang etis, lebih baik enaknya di kampus saja gitu ya. Nah, ini juga saya dilibatkan ke KKNM untuk yang mahasiswa fakultas lain, saya ceritakan juga di sini untuk menambah poin juga, bisa untuk menambah poin kita sebagai dosen. Lalu komunikasi berinteraksi ini tadi saya ceritakan juga lagi ya. Lalu 24 kegiatan positif ya yang sifatnya langsung dirasakan untuk jangka panjang apa saja. Saya biasanya membantu kalau ada skripsi mahasiswa yang bagus, kadang saya publikasikan dalam bentuk jurnal, otomatis dengan mahasiswa juga, namanya juga saya tuliskan di artikel tersebut gitu ya. Terus penunjang akademik, biasanya saya ikut seminar, manfaat dari interaksi dengan mahasiswa juga lebih baik dalam penyusunan proposal kegiatan gitu ya. Jadi saya juga sering memberitahukan informasi-informasi kepada mahasiswa jika ada seminar-seminar positif gitu ya. Oke, kemampuan berbicara. Saya pun ini juga membuat konten ini sih bukan bermaksud apa-apa, cuman ingin memberikan berbagi ilmu saja. Walaupun komunikasi saya kadang ini pas membuat video masih kurang terstruktur ya, mohon maaf, saya juga belajar berkomunikasi. Ya, terus manfaat networking kita juga perlu. Saya ceritakan juga mencari sponsor melalui perusahaan atau alumni ya. Itu mengundang alumni yang sukses ya, alumni kita yang sudah sukses itu dilibatkan lagi di acara
sebagai narasumber itu penting sekali buat mahasiswa kita melihat, oh lulusan di universitas kita sudah ada yang jadi A, jadi B, dan kita jalin aja hubungan terus dengan para alumni di tempat kita bekerja. Itu akan sangat memberikan kontribusi positif buat masyarakat juga kok. Yaitu jangka panjangnya yang sudah saya ciptakan atau sudah pernah saya lalui selama saya membuat D5 ya. Jadi membuat deskripsi diri seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf ya jika bahasa saya kurang terstruktur, tapi semoga konten yang saya buat ini bisa menjadi berkat atau buat masukan buat para pejuang sertifikasi dosen. Ya, jangan lupa juga Bapak Ibu dosen untuk berdoa ya, sesuai ajaran agama masing-masing supaya tetap lancar, tetap sehat di tengah pandemi ini ya. Jika ada yang memang pada akhirnya belum dikasih kesempatan untuk lulus tahun ini ya, semoga itu bisa jadi pembelajaran untuk tahun ke depan dan tetap semangat ya. Oh ya, satu hal yang terlupa lagi, Bapak Ibu harus sejujur-jujurnya menuliskan kegiatan-kegiatan maupun laporan-laporan karya ilmiahnya. Kenapa harus sejujur-jujurnya? Karena apa yang nanti Bapak Ibu tuliskan itu harus bisa dibuktikan lewat sertifikat, lewat bukti laporan, atau lewat jurnal elektroniknya. Kalau belum elektronik berarti fisiknya harus Bapak Ibu scan dan lampirkan di di pengisian di Sherdosnya gitu ya, karena nanti kan Bapak Ibu punya user dan password dan harus diupload itu semua bukti-buktinya. Jadi kalau misal buktinya hilang, jangan Bapak Ibu tuliskan ya. Jadi misal Bapak Ibu punya karya ilmiahnya 10 tapi hanya ada bukti cuma 7 ya, jangan diceritakan 10-10-nya, tapi 7 saja yang buktinya, jurnalnya maupun sertifikat atau bukti pendukungnya ada. Ya, itu saja poin yang terlupa dari saya. Terima kasih juga telah melihat konten tayangan YouTube saya yang tidak ada apa-apanya ini, yang masih bahasanya, komunikasinya masih kurang baik. Semoga bisa jadi inspirasi kita semua. Hidup dosen.